Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke Sobat Belajar, namanya aja udah Ayo Belajar. Berarti ayo kita belajar. Belajar tentang apa nih? Kenapa kayaknya belajar mulu sih Kak? Emangnya gak bosen kalau belajar mulu? Gak gitu dong Sobat Belajar. Kalau misalnya sama Kavia ya belajarnya gak usah tegang-tegang banget dong. Biasa aja. Emang Kavia mau belajar, ayo semuanya ya nggak dengerin. Nanti diapain, misalnya dicoret pakai spidol, atau nanti yang nggak belajar di mukanya dicoret pakai kapur gitu. Iya, lama banget Kavia, generasi berapa mesti pakai kapur gitu kan? Nggak gitu. Sekarang pembelajaran tuh lebih mudah, lebih interaktif juga. Wah Sobat Belajar, di sini kita nggak akan belajar monoton, tapi Sobat Belajar lebih ke arah banyak ini ya, seperti mendengarkan informasi-informasi yang ringan tapi sebenarnya tuh bermakna banget. Oke, emang informasi kali ini Kavia mau nyampein apa nih? Kavia kali ini mau belajar, Kavia juga belajar, dan Kavia juga mau berbagi nih sama sahabat belajar di rumah tentang ASI atau air susu ibu. Nah, kira-kira sobat belajar, kalau misalnya ada bayi yang tidak diberi ASI, itu kira-kira apa ya yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya ada bayi atau balita yang tidak diberikan ASI, itu kan berarti akan diganti dengan susu formula. Dimana sebenarnya kadar gula dari susu formula ini dia sangat tinggi nih Sobat Belajar, sedangkan sistem pencernaan dari balita, batita, dan juga bayi itu belum sempurna, sehingga belum bisa menguraikan glukosa yang ada sehingga belum bisa menguraikan gula yang ada di dalam susu formula, sehingga akan banyak sekali gula yang terkandung di dalam tubuh bayi sehingga balita tersebut, yang nantinya akan berakibat pertama pada obesitas Sobat Belajar. Nah, berarti kan dia akan kelebihan berat badan nih. Kenapa ya? Berarti karena belum bisa mencerna gula secara maksimal gitu. Jadi nantinya akan bisa menambah bobot berat badan, di mana obesitas ini sebenarnya akan berdampak ke banyak sekali penyakit. Bayangin kalau misalnya bayi, balita, dan juga batita itu menderita obesitas, ya kan susah banget kan ya, dan kasihan banget, dan pastinya treatmentnya juga akan sangat berbeda dengan orang dewasa yang menderita obesitas. Selain obesitas, apalagi Kak? Yang kedua, bisa mengalami karies gigi. Nah, kalau misalnya kalau misalnya gigi pada bayi, balita, dan juga batita, itu kan dia masih gigi susu ya, istilah kita. Dimana gigi ini dia belum bisa menahan guncangan-guncangan atau gesekan-gesekan dari zat-zat makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh bayi, balita, dan juga batita tersebut. Itu istilahnya belum kuat nih emailnya, belum kuat nih lapisan giginya. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak mengkonsumsi bahan-bahan sintetis yang ada di susu formula, nanti bisa mengakibatkan karies gigi atau pengeroposan gigi. Nih Sobat Belajar, untungnya karies ini ya nantinya secara alami dia bisa diobati nih. Jadi kalau misalnya giginya copot, nanti kan akan tumbuh gigi baru. Oke, atau kalau misalnya lewat dokter gigi juga nggak masalah gitu. Kemudian ada infeksi. Nah, kok bisa Kak kena infeksi? Kalau misalnya ASI yang asli itu kan berasal dari ibu ya, berasal dari payudara ibu. Tapi kalau misalnya susu formula, dia kan pasti harus diminumnya lewat DOT. Ya kan, nah dimana kita nggak bisa menjamin bahwa DOT yang diminum oleh anak kita nanti nih, atau balita dan juga batita yang meminumnya itu tidak memiliki mikroba atau bakteri-bakteri gitu kan. Walaupun sudah disterilisasi, tapi tetap aja akan masih ada bakteri yang dapat bertahan gitu kan. Jadi makanya untuk sistem imun bayi itu kan dia belum sempurna. Terus ternyata ngebersihin dotnya juga nggak bersih.
nanti bisa terjadi infeksi gitu. Kasihan ya kalau misalnya bayi balitanya itu terkena infeksi. Kemudian yang terakhir adalah penurunan kognitif. Jadi menurut penelitian, ASI itu dia memiliki kandungan yang memang fungsinya sangat penting dalam perkembangan kognitif otak anak nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya nggak diberikan ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun atau memang dari awal diberikan susu formula, itu perkembangan kognitifnya bisa sedikit lebih lambat atau sedikit tidak sempurna di Sobat Belajar. Makanya nantinya dia akan mengalami yang namanya penurunan kognitif. Jadi Sobat Belajar, ini sebenarnya hanya 4 akibat saja nih, sebenarnya masih banyak sekali. Oke, masih banyak sekali akibat-akibat dari pemberian ASI yang tidak eksklusif sampai dengan 2 tahun. Memang ASI itu sepenting apa sih, Kavia? Terus gimana caranya ASI itu bisa keluar dari payudara ibu? Kemudian ASI ini sebenarnya kandungannya apa aja sih kok bisa sampai dia mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan otak anak? Penasaran semuanya? Kalau penasaran, stay tune terus di Live Classes Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya semuanya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, Sobat Belajar. Sebelum kita kulik lebih jauh, sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu kandungan di dalam ASI, dan seberapa penting kandungannya, serta bagaimana caranya ASI itu bisa keluar dari payudara ibu dan dihasilkan di dalam payudara ibu, kita harus tahu dulu nih. ASI itu sebenarnya prosesnya namanya adalah laktasi atau proses pembuatan dan juga sekresi ASI. Semuanya namanya adalah laktasi. ASI itu adalah produk laktasi. Oke. Oh, upsi. Oh, kuning warnanya. Sorry. Kavia ganti dulu ya. Nih. Produknya adalah ASI atau air susu ibu. Nah, tapi kalau misalnya ASI ini dia dihasilkan di stadium terakhir. Kan kalau misalnya Sobat Belajar perhatikan ketika proses partus atau ketika proses kelahiran, itu kan ketika dilahirkan nih bayinya baru lahir, itu akan langsung ditaruh di dada ibunya untuk bisa mencari puting ibunya kan. Nah, ASI yang akan dihisap oleh bayi ASI pertama yang akan dihisap oleh bayi itu namanya adalah IMD atau inisiasi menyusui dini. Oke, nah IMD ini penting banget Sobat Belajar untuk keberlangsungan proses pembuatan ASI berikutnya. Pokoknya IMD ini kayak menentukan nih kira-kira ASI yang diberikan itu oleh ibu, dia itu bergizi atau tidak. Kemudian komposisinya ini sudah bisa mengenyangkan bayi atau tidak. Kemudian kandungan di dalamnya ini, kandungan di dalamnya ini sudah sempurna atau belum. Dan juga bisa menentukan banyak atau tidaknya ASI yang dapat dikeluarkan. Jadi penting banget nih, makanya ketika nanti Sobat Belajar suatu saat akan melahirkan, itu penting sekali untuk melakukan IMD pasca melahirkan. Jadi langsung nih Sobat Belajar. Oke, nah itu dia betapa pentingnya IMD. Kemudian lalu bagaimana Kak, kan biasanya kalau misalnya kita dengar nih Kak dari artikel-artikel itu ASI itu sebenarnya dia distimulasi karena adanya isapan dari anak bayinya ya Kak ya. Tapi gimana caranya nih Kak dari isapan anak bayinya ini dia bisa menstimulasi keluarnya susu nih Kak. Nah, Kavia jelasin dulu dari awalnya. Untuk persiapan menyusui itu sebenarnya untuk persiapan laktasi atau menyusui itu sebenarnya payudara ibu tuh sudah dipersiapkan ketika sedang hamil. Makanya ketika sedang hamil itu biasanya ukuran payudara itu dia akan bertambah nih. Ya kan, dia akan lebih besar. Kenapa?
Karena hormon estrogen itu dia akan mempersiapkan alveolus yang ada di dalam payudara agar berkembang nih. Jadi tadinya tuh kayak balon sebelum ditiup nih, istilahnya alveolus itu. Kemudian estrogen itu dia akan menstimulasi lama-kelamaan alveolusnya ini, dia akan mengembang, ya kan, untuk mempersiapkan nantinya alveolus ini akan terisi oleh ASI. Gitu. Makanya kalau misalnya di dalam payudara ada sekitar berapa ya kira-kira? Misalnya Kavia kasih kira-kira 200 alveolus di dalam payudara kita nih. Kemudian nanti setiap payudara akan berkembang. Makanya volume dari payudara ibu ketika sedang hamil dan melahirkan serta menyusui atau laktasi itu akan membesar. Oke? Nah, kalau untuk lebih jelasnya alveolus itu seperti apa kita lihat di sini. Jadi sebenarnya sobat belajar hampir 90% komponen dari payudara wanita itu adalah lemak. Tapi lemak ini juga sebenarnya nggak hanya sebagai komponen dari payudara saja, tapi sebenarnya adipose tissue ini juga dipersiapkan untuk pembuatan ASI juga nih sobat belajar gitu. Nah yang tadi nih Kavia bilang lobule containing alveoli ini atau alveolus ini nih, gelembung-gelembung ini. Nah ini nih yang tadi akan disiapkan untuk dapat berkembang ketika proses laktasi. Nah, siapa yang tadi memproduksi? Masih ingat tadi yang memproduksi adalah estrogen. Nah, kemudian selain dia mempersiapkan alveolus, estrogen juga akan mempersiapkan nipple atau puting ibu agar lebih membesar, agar nantinya memudahkan bayi itu untuk dapat menghisap susu ibu dari puting nih gitu. Jadi makanya memang ketika proses kelahiran, proses kehamilan dan juga proses laktasi itu memang payudara wanita nih dia kalau Kavia bilang sedikit ekstrim nih perubahannya. Oke? Nah, nantinya lapisan-lapisan di luar nipple ini atau kita sebut sebagai myoepithelial cell. Nah, ini nantinya dia nih yang akan menerima rangsangan dari isapan bayi tersebut nih. Jadi dia yang akan menerima rangsangannya kayak, oh ada bayi nih yang lagi butuh susu gitu. Karena yang menerima adalah myoepithelial cell ini. Baru nanti alveolus yang ada di balik myoepithelial cell ini nih, yang ada di sini, dia akan mensekresikan susu, nantinya akan diejeksikan ketika bayinya menghisap air susu ibu melalui puting. Oke? Nah, kemudian nih sobat belajar semuanya, gimana mekanisme sesungguhnya dari ejeksi air susu ini? Apakah cuma karena adanya perubahan dari payudara kah yang yang mengatur semuanya? Apakah ada mekanisme lainnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau Kavia bilang memang nggak sesimpel itu. Tapi intinya ada hormon yang memang biasa kita dengar dia berperan sebagai sekresi yang akan berperan dalam mensekresikan air susu nih. Pasti sobat belajar nggak asing sama nama ini, yaitu adalah prolaktin. Nih yang ini. Oke, itu dulu yang harus sobat belajar mengerti konsepnya dulu. Hormon yang mengatur sekresi dan juga pembuatan ASI itu adalah prolaktin dan oksitosin. Loh Kak, oksitosin bukannya buat kontraksi uterus ketika melahirkan ya? Betul sekali sobat belajar. Nah, kalau misalnya di sini oksitosin dia juga fungsinya sebagai kontraksi otot, tapi bukan kontraksi otot pada uterus, tapi kontraksi otot di sekitar tubulus-tubulus di payudara gitu, oke? Nah, terus gimana nih jalannya atau mekanismenya dari hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin hingga nantinya menghasilkan ASI nih. Oke, yang pertama stimulusnya adalah dari suckling atau pengisapan bayi. Oke, jadi ketika bayi menghisap susu dari puting ibu, tadi kan myoepithelial cell atau sel myoepitelnya itu dia akan menerima rangsangan.
ya kan? Nih, mechanoreceptor in nipple, ya kan? Nah, kemudian nanti myoepitel ini dia akan mengirimkan suatu rangsang nih ke otak kita. Kemudian otak kita akan memproses, oh, ternyata ada bayi yang membutuhkan ASI nih. Oke, berarti yuk kita kerjakan, kita buat ASINya nih. Gimana caranya? Otak akan memerintahkan hipotalamus dulu nih. Nah, ayo, masih ingat ya, hipotalamus dia adalah sentralnya dari hormon. Nantinya akan diturunkan ke pituitari. Oke, dan masih ingat ya, Kavya pernah bahas di sistem hormon, di sistem endokrin ada prolactin inhibiting hormone atau PIH dan juga PRH atau prolactin releasing hormone. Oke, kenapa? Karena nantinya hipotalamus dia akan langsung menstimulasi dua hormon sekaligus. Siapa dia? Prolaktin dan juga oksitosin. Tapi sebelumnya dia akan ini dulu nih, dari hipotalamus dia akan ke nervous pathway atau ke sistem saraf. Kemudian hipotalamus di saat yang sama dia akan mensekresikan prolactin releasing hormone gitu kan. Kemudian si hipotalamus ini akan menstimulasi pituitari posterior dan pituitari anterior secara bersamaan. Oke, jadi dua-duanya nih akan langsung distimulasi. Untuk apa? Kalau anterior pituitari dia distimulasi untuk mengeluarkan prolaktin. Kalau posterior pituitari dia akan distimulasi untuk mengeluarkan oksitosin. Jadi langsung dua-duanya nih. Kenapa harus dua-duanya? Karena prolaktin itu nantinya dia akan mensekresikan dia akan menstimulasi alveolus tadi, alveolus yang tadi Kavya bilang gelembung yang isinya itu susu. Jadi dia akan nyuruh si alveolus ini untuk, hey, ayo produksi susu, ada yang butuh nih. Nanti dia akan ejeksi susu, dia akan sekresi susu nih. Yang sekresi susu, betul, itu adalah prolaktin. Makanya biasanya kalau misalnya produk-produk susu ketika laktasi, itu kan dia bilang akan meningkatkan kerja hormon prolaktin. Nah, gitu. Ya karena hormon prolaktin itu dia fungsinya untuk mensekresikan susu gitu. Terus emang kalau dia sekresi susu dia nggak bisa ngeluarin susu? Enggak, yang mengeluarkan susu lewat kontraksi otot-otot di sekitar payudara itu adalah oksitosin. Tadi yang Kavya bilang ya, kalau oksitosin di sini dia fungsinya bukan untuk kontraksi uterus tapi untuk kontraksi otot-otot payudara. Jadi udah dihasilkan sama prolaktin dan akan dikeluarkan oleh oksitosin. Ejeksi atau pengeluarannya lewat oksitosin. Oke? Seperti itu ya. Nah, Kavya ulang lagi deh. Kavya simplify lagi. Jadi pertama, mekanismenya untuk pengeluaran ASI itu pertama adalah penghisapan bayi pada puting ibu. Yang nantinya sel myoepitel di sekitar payudara ibu akan melanjutkan informasi ke otak. Otak akan melanjutkan informasi ke hipotalamus. Nanti di hipotalamus ini dia akan mengeluarkan perintah lagi langsung ke dua mekanisme. Ya kan, yang pertama langsung ke mekanisme PRH atau prolactin releasing hormone, dan juga yang satu adalah melalui sistem saraf. Nah, kemudian nantinya yang PRH ini dia akan menstimulasi pituitari anterior nih, sedangkan nervous pathway ini dia akan menstimulasi pituitari anterior. Jadi posterior sama anterior dua-duanya akan bekerja. Kalau yang anterior dia akan mengeluarkan prolaktin untuk membuat susu. Kalau misalnya si posterior dia akan mengeluarkan oksitosin, yang nantinya oksitosin ini akan mengeluarkan susu menuju puting dan kemudian akan diisap oleh anak, terus kemudian diminum oleh anak. Nanti kalau anak udah selesai baru dia akan kasih feedback negatif ke prolactin inhibiting hormone dan pengeluaran susu selesai. Oke, selamat belajar seperti itu ya. Jadi ada dua mekanisme hormon yang langsung bekerja secara bersamaan ketika bayi menghisap susu di puting ibu. Nah, kemudian apa sih yang akan kita dapatkan nih ketika
ketika bayi ini akan mengeluarkan susu. Tapi apa ASI itu dia langsung bentuknya ASI? Enggak. Nah, ASI itu sebenarnya dia ada stadiumnya atau ada stage-nya nih. Stage-nya apa? Yang pertama adalah kolostrum dulu nih. Dia akan jadi susu kolostrum dulu, di mana dia ini hanya terdiri dari lemak-lemak. Makanya tadi Kak Via bilang kan, payudara itu terdiri dari lemak. Nah, lemaknya itu ya ini. Nantinya akan menjadi cikal bakal dari ASI kolostrum dulu, stage 1. Nih, ini adalah stage 1 ya. Jadi makanya warnanya kuning semua, karena dia hanya terdiri dari lemak saja. Kemudian stage keduanya adalah form milk. Nih, nah di form milk ini dia mulai ada glukosa dan juga proteinnya. Tapi tingkat lemaknya sedikit, jadi makanya dia tidak terlalu kental. Biasanya, nah form milk ini banyak sekali dia itu keluar hanya untuk melepaskan rasa dahaga gitu, tapi nggak ngenyangin. Jadi kalau misalnya bayinya itu cuma aus doang, biasanya yang keluar adalah form milk. Tapi kalau misalnya bayinya lapar, yang keluar itu adalah hind milk. Nih, bedanya apa? Kalau misalnya hind milk, dia itu lebih kental lagi nih. Ya, seperti itu. Dia akan lebih kental lagi. Kenapa? Karena akan ada kandungan lemaknya lagi gitu. Jadi kan kalau misalnya tadi Kak Via ulang ya. Jadi kalau di kolostrum dia 100% lemak semua nih. Oke? 100% lemak. Nah, kemudian kalau di form milk dia sudah ada protein, dia ada glukosa, dia ada lemak juga tapi rendah banget. Nah, rendah lemak nih form milk. Nah, kalau high milk sama, dia punya protein, dia punya glukosa, tapi tingkat lemaknya lebih banyak. Gitu. Oke, Sobat Belajar. Nah, jadi kalau misalnya warnanya masih kuning, berarti dia masih kolostrum. Kalau warnanya putih, bener-bener putih, itu berarti adalah form milk. Kalau misalnya dia mulai warnanya krem, itu adalah high milk. Tapi kadang-kadang ada warna lain juga ya. Nah, kalau misalnya warna lain itu harus diperiksakan tuh Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya warnanya nggak kuning semua, atau nggak putih kekuningan, atau nggak putih banget, berarti ada penyakit nih dari ibunya gitu. Jadi harus hati-hati ya, nggak semua warna ASI itu dia sehat. Nah, tadi Kak Via udah ngomongin stage ASI, tapi sebenarnya apa sih yang ada di dalam ASI gitu kan? Seberapa penting sih? Nah, ini kayaknya kita udah ngomongin nih, kalau misalnya di form milk sama high milk dia udah mulai ada protein, ada glukosa, dan juga ada lemaknya gitu kan. Tapi emang perbandingannya berapa Kak? Ini. Kalau Via bisa bilang ini sampelnya diambil dari 100 mili ASI nih. Jadi di dalam 100 mili ASI itu ada 4,1 gram lemak. Nah, lemaknya dia itu khusus nih. Dia adalah polyunsaturated fatty acid. Jadi asam lemak ya unsaturasi. Nih, di mana fungsinya itu adalah untuk perkembangan otak bayi, mata, dan sistem saraf. Makanya tadi di awal Kak Via bilang, kalau misalnya anak tidak diberikan ASI eksklusif, maka kognitifnya akan turun gitu, karena kan dia tidak akan dapat sumber asam lemak yang maksimal gitu. Kemudian ada protein 1,3 gram, di mana proteinnya ini dia ada 60% whey dan ada 40% kasein yang nantinya akan dipecah di asam lambung. Oke. Nah, kemudian selain protein ini, ASI itu dia juga memiliki protein yang memiliki laktoferin, di mana laktoferin ini dia adalah antibakterial. Nah, seperti kita tahu bahwa bayi itu dia belum punya sistem imun sendiri nih. Dia sistem imunnya itu berasal dari ibunya gitu. Oke. Nah, kemudian ada prebiotik oligosakarida. Oke. 0,7 sampai 1,2 gram. Di mana di sini juga membantu fungsi dari protein tadi sebagai antibakterial sistem imun anaknya tersebut gitu. Jadi penting banget ya. Kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, biasanya vitaminnya itu dia adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu adalah A, C, D, E, ada riboflavin, niacin, dan asam patotenik. Nah, gitu. Oke, karena kan memang ASI ini dia memang lebih banyak kandungan airnya gitu kan. Nah, kemudian ada karbohidrat ya, atau glukosa. Dia adalah karbohidrat yang mengandung laktos gitu kan. Benefitnya dia juga mikrobiota dan juga kalsium absorpsi.
Jadi semuanya nih, lemak, protein, oligosakarida, vitamin, karbohidrat, itu semuanya saling membantu untuk memenuhi untuk melindungi bayi dengan memberikan sistem imun, ya kan? Kemudian memberikan asupan berupa lemak, semua makromolekul dan juga mikromolekul. Jadi bayanginnya Sobat Belajar kalau misalnya nggak dapet semua ini. Oke, bisa bayangin ya. Nah, kalau tadi Kak Via udah kasih tahu sama Sobat Belajar, akibatnya ketika bayi itu tidak diberikan ASI, sekarang kita lihat manfaatnya. Oke, kelebihan. Aduh. Nah, ini nih, keuntungan pemberian ASI atau keuntungan menyusui. Yang pertama adalah zat gizi yang lengkap. Tadi aja 100 mili 100 mili ASI itu udah semuanya dapat, makromolekulnya dapat, mikromolekulnya dapat. Kemudian dia mudah dicerna, diserap secara efisien. Seperti yang kita tahu bahwa memang sistem pencernaan bayi ini dia belum sempurna ya, Sobat Belajar. Makanya tadi kalau misalnya diberikan sesuatu yang sintetis ya, bukan sintesis ya, tapi sintetis yang ada di susu formula itu belum tentu bisa dicerna. Makanya tadi bisa mengakibatkan obesitas dan juga karies gitu, oke? Nah, kemudian melindungi terhadap infeksi. Tadi asam lemak, kemudian protein, dan juga oligosakarida, ketiganya itu berperan sebagai antibakteria semua ya, Sobat Belajar. Nah, kemudian membantu bonding dan perkembangan. Jadi Sobat Belajar, kalau misalnya bayinya ini memang diberikan ASI eksklusif nih sampai dengan 2 tahun, dia akan tahu nih yang mana puting ibunya, yang mana bukan gitu. Jadi dia nggak akan mau kalau misalnya diberikan ASI sama ibu yang lain. Kenapa? Karena dia tahu panas tubuh ibunya, dia tahu seperti apa aroma ibunya, dan dia tahu nih yang mana puting ibunya gitu. Oke, dan itu memberikan bonding nih, karena secara psikologi ada pertukaran panas dari tubuh ibu ke tubuh anak juga. Oke, seperti itu ya. Terus membantu menunda kehamilan baru karena dia adalah sebagai kontrasepsi alami, melindungi kesehatan ibu, dan yang pastinya biayanya lebih rendah. Jadi memang susu formula untuk di bawah 0 tahun tuh dia mahal banget gitu. Oke, Sobat Belajar. Nah, seperti itu manfaat, kandungan, dan juga bagaimana pembuatan serta pengeluaran ASI. Menarik sekali ya Sobat Belajar, dan untuk semua calon ibu di seluruh dunia dan di Indonesia, kita semua harus jadi ibu yang pintar. Oke? Jadi jangan cuma tahu ya ASI itu bagus aja buat anak, tapi bagusnya gimana gitu kan, bagusnya seperti apa, kandungannya seperti apa. Oke, semuanya jadi harus bisa menyusui ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun ya semuanya, agar kita bisa menghasilkan anak yang cerdas. Oke, semuanya. Jadi pembelajarannya sangat menarik ya, dan sayang banget kalau Sobat Belajar melewatkan sesi Ayo Belajar. Oke semuanya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!